Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bella Tiara Putri. Gimana kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua? Puji dan syukur kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara semua, kalian pernah lihat nggak komentar jahat atau postingan yang menghujat seseorang di media sosial? Memang ya, internet dan media sosial memudahkan kita dalam mengakses informasi dan juga konten yang menarik. Namun, kita perlu berhati-hati. Tidak semua konten berisi pesan positif. Ada beberapa yang menampilkan perilaku perundungan atau cyberbullying. Pada kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudara semua untuk membahas topik yang berhubungan dengan era ini, yaitu membangun karakter anti-bullying di era digital. Kita perlu pahami dulu apa itu bullying. Bullying adalah perilaku yang membuat orang lain menderita secara fisik maupun mental. Di era digital ini kita mengenalnya sebagai cyberbullying, yaitu penindasan melalui internet dan media sosial dengan menyebarkan foto dan video yang memalukan. Dampak dari perilaku ini sangat serius loh, apalagi di kalangan anak-anak dan juga remaja. Korban dapat mengalami stres, performa akademik menurun, dan juga malas untuk bersekolah, sehingga dapat mengganggu pembelajaran serta perkembangan sosialnya. Untuk menghadapi perilaku ini, kita perlu membangun karakter anti-bullying di sekitar kita, terutama pada anak-anak dan juga remaja. Ada beberapa solusi nih yang bisa kita terapkan bersama-sama. Pertama, adanya literasi digital. Solusi ini penting untuk membekali generasi muda kita dengan kemampuan berpikir kritis dan beretika, serta berinteraksi secara positif di dunia maya. Hal ini dapat membantu teman-teman mengenali indikasi cyberbullying dan tahu cara mengatasinya. Menurut UNICEF, pada tahun 2020, ada 45% anak-anak dan juga remaja pernah mengalami cyberbullying. Parahnya lagi, kasus ini terus meningkat. Data ini membuat kita lebih waspada dengan kasus cyberbullying di Indonesia. Kedua, adanya peran guru. Di sekolah, guru harus aktif menanamkan nilai-nilai anti-bullying seperti saling menghormati, toleransi, dan juga empati kepada sesama. Di setiap sekolah pasti memiliki ruangan bimbingan dan konseling atau BK. Ruangan ini berfungsi untuk membantu siswa dan siswi dalam berkonsultasi atau melaporkan tindakan perundungan. Perilaku ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus berani melaporkan kasus ini agar tidak semakin parah, apalagi memakan korban. Ketiga, adanya peran orang tua. Orang tua bagi kehidupan anak-anak sangat penting. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka dan jujur sehingga tahu apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan. Saya harap Bapak dan Ibu bisa lebih peka lagi terhadap anak-anaknya, apalagi dengan lingkup pertemanannya. Mungkin beberapa orang tua tidak dapat mengawasi anak-anaknya terus-menerus, tetapi tidak perlu khawatir, kita dapat menggunakan Google Family Link. Kegunaan aplikasi ini sangat beragam. Kita dapat membatasi waktu penggunaan layar anak, menyetujui atau memblokir aplikasi, melacak lokasi, memantau aktivitas online, dan mengatur filter konten. Selain itu juga orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam penggunaan teknologi, apalagi di depan anak-anaknya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, dalam mencegah cyberbullying, kita membutuhkan kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk mengajarkan berpikir kritis dan beretika dalam penggunaan teknologi, serta membangun komunikasi secara terbuka dan jujur. Platform digital bukan digunakan untuk tindakan membuli, apalagi sampai berdampak buruk bagi orang lain. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang bersih tanpa bullying, serta membangun dunia yang lebih baik bagi generasi muda di sekeliling kita. Atas perhatiannya, terima kasih.